Makan daging tanpa daging, bagaimana bisa? Bisa. Beberapa rumah makan di Jakarta menyediakan masakan yang biasanya berbahan dasar daging tanpa daging. Masih samakah rasanya dengan hidangan aslinya? Makan yuk kali ini bersama Indrayani Laksmi. Semakin banyak orang memilih pola makan vegetarian dan vegan. Ada yang sekedar untuk berdiet, ada juga yang memilihnya sebagai gaya hidup. Data Indonesia Vegetarian Society menyebutkan, pada 2018 setidaknya ada 2 juta orang di Indonesia yang menjadi vegetarian atau vegan, alias berhenti mengkonsumsi protein hewani. Namun jangan membayangkan menjadi vegetarian atau vegan hanya makan nasi dengan sayur tumis, salad, atau lalapan sepanjang hari. Di Jakarta, ada sejumlah tempat makan yang mengolah masakan bertema daging tanpa menggunakan daging. Rumah makan hidangan khas Minang di kawasan Jelambar, Jakarta Barat ini misalnya. Ada rendang, ayam bakar, gulai ikan kuah kuning, dan cincang. Meski nama dan tampilannya sama seperti makanan di restoran Minang pada umumnya, jangan terkecoh. Semua masakan ini tidak terbuat dari daging sapi, ayam, atau ikan asli. Jadi kita untuk nama memang kita nggak rubah menjadi nama yang seperti vegetarian pada umumnya, karena kalau kayak gitu kita susah mengenalkan ke orang ini apa sih gitu loh. Tapi kalau kita pakai nama yang sama tapi kita tambahkan vegetarian di belakang, itu orang lebih gampang untuk mengenalinya. Sebagai seorang vegetarian, Rina menggunakan berbagai bahan baku pengganti daging-dagingan. Batang jamur shiitake dipilih sebagai bahan baku daging rendang karena teksturnya menurut Rina paling mirip dengan daging sapi. Sementara daging ayam dan ikan diganti dengan campuran kacang kedelai dan tepung terigu. Wow, ini sih judulnya makan besar. Seperti biasa kita kalau ke rumah makan Padang itu pasti ada makanan yang di depan mata seperti ini, dan di Nami House ini ada sekitar 40 jenis makanan yang bisa kita cobain. Dan semuanya serba Indonesia banget karena ini adalah rumah makan Padang tapi vegetarian. Ini ikannya enak. Ini padahal bukan ikan tapi dari kacang kedelai. Tapi saya takjub juga dengan teksturnya yang mirip ikan. Rasanya sih enak. Saya suka. Wow. Cincang, best sellernya di sini. Ini terbuat dari tepung konyaku dan kacang kedelai. Walaupun sebenarnya nggak ada yang bisa menggantikan rasa daging, tapi untuk cincang ini kalau saya bilang enak. Bumbunya Padang banget. Begitu pula di rumah makan Lemin dan Saffron Vegetarian di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Di sini ada 70 masakan vegetarian dan vegan khas India. Saya membuka restoran yang vegetarian ini di daerah Sunter karena banyak mayoritas masyarakat India dan Chinese yang banyakkan vegetarian ada di kalangan di Jakarta Utara, di Kelapa Gading dan Sunter. Seperti masakan Minang, hidangan India juga kaya rempah. Ada chicken tandoori, tikka masala, spinach paneer naan, dahi dan pani puri, hingga pepper dosa. Khusus untuk daging ayam, bahan baku penggantinya adalah campuran beberapa jenis jamur champignon dan kedelai. Tekstur, warna, dan serat yang dihasilkan mirip dengan daging ayam. Ada pula dengan masakan khas Tiongkok, lo mie. Mie tanpa kandungan telur ini ditujukan bagi mereka yang melakukan pola makan vegan atau tidak mengkonsumsi apapun yang dihasilkan dari hewan. Ini dia nih, chicken tikka yang sebenarnya ini adalah bukan daging ayam beneran. Tapi ini adalah campuran dari jamur, sayuran, dan juga kedelai.
Jadi jika dilihat memang teksturnya itu mirip banget. Jadi memang restoran ini mengemasnya jadi ayam seperti ini. Dan rasanya India banget, kerasa dari rempah-rempahnya, enak banget. Bagi yang ingin mencoba makan makanan tanpa protein hewani, ada tips dari dokter ahli gizi agar badan tetap sehat. Jadi kalau saya sih menganjurkan kalau memang mau mengikuti diet vegetarian, mungkin diet lakto, ovo vegetarian itu adalah terbaik karena dia bisa memenuhi kebutuhan protein dari protein hewani yang cukup baik sehingga pembentukan protein tubuhnya tidak terganggu. Tertarik mencoba semuanya? Tim Liputan CNN Indonesia.